Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa-mahasiswi yang saya sayangi dan banggakan. Kita ketemu lagi dengan saya, Profesor Dr. Yasmira Mandasari Saragi SMH dengan materi perkuliahan pengantar ilmu hukum. Ya, untuk kali ini karena kita persiapan ya sebentar lagi akan menjelang UAS, maka saya mengingatkan kembali jangan lupa dipelajari ya bahan materi yang telah kita bahas bersama. Untuk hari ini kita membahas mengenai tujuan hukum dan fungsi hukum ya. Silakan lihat bahan materi yang telah saya share. Jangan lupa absensi jangka waktu 3 hari. Di kolom komentar video YouTube saya tuliskan nama dan NPM. Kemudian tolong di like dan subscribe ya. Terima kasih. Untuk tujuan hukum berdasarkan teori ya. Jadi ada namanya teori etis atau etis teori. Teori ini mengajarkan bahwa hukum bertujuan semata-mata untuk mencapai keadilan. Ya, jadi teori ini isi hukum semata-mata harus ditentukan oleh kesadaran etis kita mengenai apa yang adil dan apa yang tidak adil. Jadi penemunya ya atau pertama kali dikemukakan oleh Aristoteles. Beliau adalah filsuf Yunani dalam bukunya Etika Nikomachea dan Retorika yang menyatakan hukum mempunyai tugas yang suci yaitu memberi kepada siapa orang yang berhak menerimanya. Setiap orang yang berhak menerimanya. Jadi katanya memberi kepada setiap orang yang berhak menerimanya itu adalah tugas yang suci dari hukum ya menurut Aristoteles. Kemudian Aristoteles ini membagi keadilan dalam dua jenis, yaitu yang pertama keadilan distributif. Maknanya adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang jatah menurut jasanya. Jadi sesuai dengan apa yang diberikan atau sesuai dengan apa yang dilakukan oleh orang tersebut ya. Artinya apa? Artinya keadilan ini tidak menuntut supaya setiap orang mendapat bagian yang sama banyaknya atau bukan persamaannya yang dilihat di sini sekarang, melainkan kesebandingan berdasarkan prestasi dan jasa seseorang. Ya. Jadi keadilan distributif ini menekankan kepada kesebandingan ya, berdasarkan apa sih yang sudah dibuat orang itu, apa sih jasanya, apa yang prestasi yang sudah dilakukannya ya. Kemudian yang kedua ada namanya keadilan komutatif ya, yaitu keadilan yang memberikan kepada setiap orang jatah yang sama banyaknya tanpa mengingat jasa masing-masing. Artinya hukum menuntut adanya suatu persamaan dalam memperoleh prestasi atau sesuatu hal tanpa memperhitungkan jasa masing-masing. Jadi keadilan menurut Aristoteles bukan berarti penyamarataan atau tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama gitu. Ya, jadi kalau di keadilan komutatif ini lebih menekankan kepada persamaan tanpa melihat jasa prestasi yang dilakukan oleh orang lain. Bapak Ibu, kalau saya ditanya, saya setuju dengan keadilan distributif ya dibanding keadilan komutatif. Kenapa? Karena menurut saya untuk meningkatkan kinerja perlu ya dilakukan atau digalakkan keadilan distributif. Jadi memberikan sesuatu, memberikan penghargaan kepada seseorang berdasarkan apa yang sudah dilakukannya, apa yang sudah diciptakannya, prestasi apa yang sudah dilakukannya. Jadi kinerja orang akan semakin banyak karena dia tahu, oh kinerja saya akan dihargai. Jadi dia berlomba-lomba. Jadi yang rajin makin tambah rajin ya, yang maaf ya, yang misalnya nggak rajin gitu ya. Kalau dia tidak meningkatkan potensinya ya dia akan tenggelam. Tapi ketika dia timbul semangatnya untuk bersaing lebih positif, dia akan lebih rajin dan kinerjanya lebih bagus gitu. Menurut saya lebih bagus di keadilan distributif. Karena keadilan komutatif ya negatifnya adalah orang yang rajin gak akan mau lah kerja banyak-banyak. Sama dia dilakukan sama dengan orang yang biasa saja. Kayak contohnya Bapak Ibu di suatu perusahaan misalnya, atau di suatu kelas ya, di kelas ya, ini karena kita kuliah di kelas si A dengan si B atau semuanya A sampai Z itu diperlakukan sama ya oleh Prof Yasmira. Padahal di antara A sampai Z itu ada beberapa orang yang dia aktif ya, rajin bertanya, rajin memberikan masukan, misalnya ada penyanggahan ya, rajin hadir. Tapi Prof Yasmira buat sama nilainya, semuanya Prof Yasmira kasih A. Itulah maksudnya keadilan komutatif. Apa efeknya? Yang rajin akan males lah, sama aja pun Prof Yasmira yang ngasih nilai.
Tapi kalau Prof. Yasmira ini memberikan keadilan distributif ya bagi orang-orang yang rajin, hadir, presentasinya bagus, ingat dia flashback mata kuliah yang sudah diajarkan sebelumnya, bisa menjawab dan argumentatif, bertanya, itu nilainya A. Yang tidak aktif misalnya nilainya B+ misalnya gitu. Pasti akan banyak mahasiswa yang semakin aktif dan semangat untuk hadir ya, untuk lebih baik lagi. Itu ya, kalau menurut saya lebih setuju dengan keadilan distributif ya. Oke, yang kedua ada namanya teori utilitas ya. Menurut teori ini tujuan hukum ialah menjamin adanya kemanfaatan ya atau kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada orang ya, pada orang sebanyak-banyaknya pokoknya diberikan kebahagiaan atau kemanfaatan ya. Ini teori utilitas ya. Siapa pencetusnya? Yaitu penemunya Jeremy Bentham ya, dalam bukunya berjudul Introduction to the Morals and Legislation ya, berpendapat bahwa hukum bertujuan untuk mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah atau bermanfaat bagi orang ya. Kemudian yang ketiga namanya teori campuran ya Bapak Ibu. Teori campuran ini dikemukakan oleh Mukhtar Kusumatmadja ya, bahwa tujuan pokok dan pertama dari hukum adalah ketertiban ya. Di samping itu tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi ya dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya ya. Kemudian ada yang keempat namanya teori normatif dogmatif ya. Jadi tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum ya. Penemunya adalah John Austin dan Van Kant ya. Arti kepastian hukum di sini adalah adanya melegalkan kepastian hak dan kewajiban. Jadi Van Kant berpendapat tujuan hukum adalah menjaga setiap kepentingan manusia agar tidak diganggu dan terjaminnya kepastiannya. Kemudian yang kelima ada namanya teori peace atau damai sejahtera. Jadi menurut teori ini dalam keadaan damai sejahtera atau peace ya terdapat kelimpahan ya yang kuat, tidak menindas yang lemah, yang berhak benar-benar mendapatkan haknya dan adanya perlindungan bagi rakyat. Jadi hukum harus dapat menciptakan damai dan sejahtera, bukan sekadar ketertiban saja. Ini kalau damai bagus juga ya. Terdapat kelimpahan, tidak ada penindasan ya. Kadang-kadang suatu perusahaan ini yang kuat semakin menindas yang lemah ya. Jadi maksud teori peace seperti itu, mencegah mayoritas tertentu untuk menguasai suatu lingkungan ya atau suatu organisasi. Baik Bapak Ibu, kita membahas mengenai tujuan hukum menurut pendapat ahli. Jadi yang pertama Purnadi dan Surjono Sukanto ya, tujuan hukum adalah kedamaian hidup antar pribadi yang meliputi ketertiban ekster antara pribadi dan ketenangan internal pribadi. Kemudian yang kedua ada dari Van Apeldoorn, tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Jadi hukum menghendaki perdamaian katanya ya. Kemudian yang ketiga dari R. Subakti ya. Beliau ini terkenal ya, ada bukunya KUHP yang terkenal itu R. Subakti ya. Tujuan hukum adalah bahwa hukum itu mengabdi kepada tujuan negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan para rakyatnya. Jadi hukum melayani tujuan negara tersebut dengan menyelenggarakan keadilan dan ketertiban. Ya. Kemudian Aristoteles yang keempat, hukum mempunyai tugas yang suci untuk memberikan kepada setiap orang yang ia berhak menerimanya. Kemudian yang kelima ada SM Amin, tujuan hukum adalah mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara. Lalu yang keenam ada Sujono Dirjosisworo, tujuan hukum adalah melindungi individu dalam hubungannya dengan masyarakat sehingga demikian dapat diharapkan terwujudnya keadaan aman, tertib dan adil. Lalu ada dari Bell Freud ya, tujuan hukum adalah menambah kesejahteraan umum atau kepentingan umum, yaitu kesejahteraan atau kepentingan semua anggota-anggota suatu masyarakat. Yang kesembilan ada namanya Van Kant ya. Hukum bertujuan menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu. Kemudian yang ke-10 ada namanya Suharjo ya, mantan Menteri Kehakiman ya beliau ya. Tujuan hukum adalah untuk mengayomi manusia baik secara aktif maupun secara pasif. Secara aktif maksudnya adalah sebagai upaya untuk menciptakan suatu kondisi kemasyarakatan yang manusia dalam proses yang berlangsung secara wajar. Jadi sedangkan yang dimaksud secara pasif adalah mengupayakan pencegahan atas upaya yang sewenang-wenang dan penyalahgunaan hak secara tidak adil ya. Jadi kesimpulannya tujuan hukum adalah yang pertama, tujuan hukum untuk sebenarnya menghendaki ada keseimbangan kepentingan, ketertiban, keadilan, ketentraman ya, kebahagiaan, damai sejahtera setiap manusia.
Lalu yang kedua, dengan demikian bahwa yang dikehendaki oleh hukum adalah agar kepentingan setiap orang baik dari individu maupun kelompok tidak diganggu oleh orang lain atau kelompok lain yang selalu menonjolkan kepentingan pribadinya atau kepentingan kelompoknya. Ini bahaya ini ya, ada geng-geng gitu ya maksudnya, ini istilah kerennya ya. Dan yang ketiga, ada inti tujuan hukum adalah agar tercipta keadilan dan kebenaran ya. Kemudian fungsi hukum berfungsi sebagai ketertiban ya dan keteraturan masyarakat ya, alat ketertiban ya. Hukum sebagai penunjuk bertingkah laku manusia. Kemudian hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin. Lalu hukum berfungsi sebagai alat penggerak pembangunan karena ia mempunyai daya mengikat dan memaksa, dapat dimanfaatkan sebagai alat prioritas untuk mengarahkan masyarakat ke arah yang maju. Lalu hukum berfungsi sebagai alat kritik ya. Tapi yang positif ya Bapak Ibu ya, jangan kritik-kritik terus memalukan ya, menjatuhkan orang, nggak boleh ya. Kritik yang membangun ya. Kemudian yang kelima, ada hukum berfungsi sebagai sarana untuk menyelesaikan pertikaian ya, contohnya kasus tanah dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya singkatnya menurut Profesor Yasmirah ya, hukum itu harusnya memanusiakan manusia. Simple nih kalimatnya. Memanusiakan manusia, itu bahasa Jawanya mewongke uwong katanya. Menguwongke uwong, memanusiakan manusia. Jadi kalau sudah dimanusiakan manusia, pasti ada penghargaan, ya, penghormatan, ya, akan ada keadilan di sana, tidak akan ada pertikaian di sana. Tentu ada ketertiban. Kalau orang udah saling menghargai, namanya dimanusiakan, ya, itu udah aman. Ya, itu sebenarnya harapan dari semua para pakar hukum. Saya yakin semuanya kami memiliki pendapat bahwa inginnya tercipta sesuai dengan pembukaan Undang-Undang 1945. Ya, saya dulu masih ingat waktu SD saya sering baca pembukaan Undang-Undang 1945 waktu upacara ya. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu saya sampai hafal Bapak Ibu. Oke, baik, terima kasih. Tetap semangat, semoga semua urusan kita dipermudah oleh Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf jika ada kesilapan dalam penyampaian. Insyaallah kita ketemu lagi minggu depan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, Bapak Ibu.